liriknya nggak bisa aku ubah, aku tinggal harus kreatifin nadanya. Tapi terkadang ada beberapa juri yang mementingkan musik dibandingkan penafsirannya sendiri. Tapi kalau Mupus ini beda, kita buat aransemennya sendiri, buat instrumennya sendiri. Realisasi puisi ini tuh kayak di tengah-tengah, titik tengah di antara puisi dan juga musik. Daripada kamu sibuk galau sendiri, nggak ngapa-ngapain, gimana kamu ubah galau itu jadi karya. Sampai di manakah berarak awan. Halo Kaula Sastra, selamat datang di PDS Bersiniar dengan aku, Mira. Dan saya Faisal. Bincang-bincang santai seputar sastra dan jadi Sedekat itu. Ya, jadi Kaula Sastra PDS Bersiniar merupakan program baru yang diadakan oleh PDS AB Yasin. Dengan ada program ini kita tuh pengen bisa lebih belajar, bertumbuh dan lebih ada punya berkarya bersama Kaula Sastra. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu nih. Kira-kira siapa nih? Kita udah kedatangan teman-teman grup musikalisasi puisi dari SMAN 1 Jakarta. Halo teman-teman Mupus Mansa. Boleh perkenalan dulu? Dari aku, nama aku Ratu Bintang Mulia Pertama. Aku main xylophone sama vokal. Oke. Nama aku Naufal Ilman Nafisa Putra, aku sebagai vokal dan gitaris. Naufal sebagai vokal. Iya. Iya, selanjutnya boleh. Nama aku Indira Zahida dan aku sebagai vokal dan xylophone. Jadi ada Kak Ratu, Kak Naufal dan Kak Indira di sini ya dari mewakili teman-teman Mupus Mansa. Iya. Iya, sebenarnya di Mupus Mansa ini ada siapa aja sih sebetulnya, ada berapa orang gitu? Ada 7 orang. Ada 7 Sebenarnya kalau orang. di total sebenarnya ada 8 Ya. dalam Mupus Masa ini. Iya. Untuk yang babak pertama itu kita 7 orang dan yang untuk babak final itu kita 7 orang juga, cuman ada pergantian member di situ. Oh gitu, oke. Gimana nih kabarnya sekarang? Baik. Lagi baik-baik, lagi sehat semua ya? Sehat-sehat. Saya Sibukannya apa sih sekarang, kelas berapa ya by the way kalian? aku kelas 12. Kelas 12. Aku kelas 11. Aku kelas 11. Oke, kesibukannya selain sekolah ada nggak sih? Selain sekolah ada pastinya menyalurkan hobi juga, karena aku sendiri juga hobi mengaransemen dan nulis lagu. Dan kalau karena aku udah kelas 12 juga lagi fokus nyari university dan juga belajar buat UTBK dan lain-lainnya. Wah. Oh gitu. Kalau dengan Mas Tova? Kalau kesibukan aku sih, aku juga ikut organisasi di sekolah. Terus kesibukan sebagai atlet juga latihan. Kebetulan aku juga atlet juga. Oh, atlet apa ya Mas ya? Karate. Aktif ya. Teo. Kalau Mbak Ratu? Kalau dari aku sendiri, aku sibuk di persiapan buat lomba final provinsi musikalisasi puisi juga. Terus ditambah aku kan menyalurkan hobi aku sebagai penulis, jadi aku lagi nulis novel juga buat diterbitin. Oh, udah mulai nulis novel nih ya? Iya. Masya Allah. Wow, semuanya aktif-aktif ya kamera ya. Ya. Teman-teman mungkin bisa di share dikit ke Kaula Sastra semua. Sebenarnya Mupus Mansa itu apa sih? Teman-teman ini emang awalnya ada grup di sekolah juga atau gimana? Mungkin bisa diceritain ke Kaula Sastra semua. Ya kalau untuk Mupus Mansa itu kami awalnya adalah satu eskul dari eskul musik. Di sekolah kami eskul musiknya itu namanya Masa, musisi anak SMA 1 Jakarta. Dan kebetulan setelah kami pernah ikut salah satu lomba dan setelah itu kami dikenalkan sama salah satu guru kita dengan lomba Mupus. Dan semenjak itu kami jadi lomba Mupus terus gitu. Dan kita juga karena kita satu eskul gitu, kita jadi semacam ada satu circle nih yang lomba Mupus selalu kami gitu. Mupus tuh musikalisasi puisi ya? Iya, iya. Oh, jadi anak Mupus sama anak band nih bersatu gitu ya? Iya, iya. Iya, iya. Jadi awalnya emang dari teman-teman ekskul dulu ya? Iya. Oh, oke. Mungkin kita kilas balik sedikit ya. Jadi Mupus Mansa itu merupakan salah satu peserta dari festival HB Yasin. Nah, di sana ada berbagai macam lomba Piala HB Yasin, dari baca puisi kelompok tingkat SMP, lalu ada musikalisasi puisi tingkat SMA, juga ada baca puisi tingkat nasional.
Nah, Mupus Mansa ini merupakan salah satu finalis dari tingkat SMA, betul ya? Benar-benar. Betul ya. Waktu itu dapat peringkat berapa? Mungkin bisa di-share. Ketika di final kami dapat harapan 1. Harapan 1. Bisa diceritain nggak dulu awalnya bisa tahu info lomba Piala HB Yasin itu dari mana? Kita tahu dari guru sih. Kita diinformasinya semuanya dari sekolah. Dari sekolah. Untuk persiapannya, kira-kira persiapannya waktu itu tuh gimana sih? Persiapan buat lomba HB Jasin tuh kita awalnya kan lihat dulu dikasih gift from gitu. Terus kita cek ada puisi apa aja. Kita milih puisinya dulu, dirundingin dulu puisinya. Terus mulai aransemen beberapa hari, beberapa minggu. Akhirnya jadi aransemennya, terus kita coba untuk menafsirkannya biar sesuai makna dengan puisinya. Jadi kita mulai latih terus. Waktu itu dari kalian latihan tuh sampai kirim video kurang lebih berapa lama persiapannya? Berapa ya? Singkat sih, nggak lama. Kayaknya 2 minggu mungkin ya. Udah jago-jago ya. Iya, soalnya juga itu piala ini, kejuaraan itu setelah kita nggak lama lomba yang apresiasi apresiasi itu pelajar. Iya, pelajar ya yang Langsung lomba yang ini. Jadi emang udah ada preparation sebelumnya ya, udah sering kumpul, sering Iya. latihan. Iya, jadi lebih gampang. Chemistry-nya udah ada. Chemistry-nya udah ada. Itu waktu persiapan gitu ada kendala-kendala gitu nggak sih, atau ada funny story gitu, ada cerita-cerita lucu gitu? Ada sebenarnya. Gimana boleh Oke, share jadi kita. sebenarnya cerita yang pertama nih yang biasanya yang paling highlight gitu. Sebenarnya dalam Mupus Mansa ini kita itu punya peranan masing-masing. Ada yang gitaris, vokalis, dan yang untuk aransementor yang mengubah puisi itu jadi lagu itu aku dan Zaki. Nah, kebetulan waktu itu Zaki yang udah ngaransemen duluan dan kita udah aransemen. Kayaknya seru banget. Coba. Udah ada icon. Udah setengah jadi, udah bener-bener udah jadi, tinggal kayak dirapihin doang gitu. Akhirnya kita punya kenalan, Iya. namanya Imam Ma'arif. Imam Ma'arif. Oh iya. Saya tahu ya. Iya. Kami biasanya sebelum, kalau setiap kali ada lomba seperti ini, kita selalu ada persiapan dan kita selalu kayak semacam mempresentasikan di ACC nggak nih aransemen kita. Ini udah cukup bagus belum? Ternyata pas kita presentasikan di situ, dibilang kita kebetulan waktu itu ngambil puisi sengaja yang agak sedih, agak mellow gitu. Apa tuh puisi apa tuh? Akan kemanakah angin. MH Ainun Najib. MH Ainun Najib. Lalu? Dan kemudian ketika kita presentasikan aransemennya itu ke, kita sebutnya Om Imam ya, kita presentasikan itu ke Om Imam, di situ langsung ini nadanya terlalu bahagia, ubah, langsung ubah total. Jadi yang iya, udah kita udah kalian arrange buat semua itu? udah kita buat semua, tinggal ya polos tipis-tipis lah. Terus kita ke tempat latihannya Om Imam berada, di situ langsung diubah semua, benar-benar dari nol lagi, kita kejar lagi, kita ubah pikiran kita lagi. Benar-benar. Benar-benar dirombak dari nol. Karena nggak sesuai sama isi puisinya. Iya, nggak Iya, sesuai benar. penafsirannya ya. Iya, jadi kita dapat ilmu baru sih kalau misalkan ikut musikalisasi puisi itu harus antara nada sama puisi itu harus sesuai, harus sesuai makna penafsiran juga, nggak bisa asal-asalan gitulah. Nah terus gimana tuh prosesnya setelah merevisi ulang yang Jujur, udah dibuat? Gimana iya, tuh? jujur kita bisa dibilang kayak gila, gimana nih? Udah Kesel nggak kayak? Iya. kesel, ya udah Sebenarnya dibuat. nggak beda-beda amat. Iya, udah buat aransemen susah-susah terus tiba-tiba diubah. Cuman ya mau gimana lagi tuh demi kebaikan kita juga kan. Benar, Jadi ya udah kita ikutin. Dan akhirnya nemu udah bisa kita rombak. Jadinya kalian waktu itu bawain puisi apa ya? Puisi Akan Kemanakah Angin. Akan kemanakah angin juga dengan aransemen yang berbeda tapi. Iya, benar. Iya, Setelah direvisi gitu bener beda. beda. Beda jauh, Vibe-nya juga jadi beda banget. Vibes-nya juga beda. Vibes-nya juga jadi beda karena waktu itu Om Imam juga benar-benar menjelaskan tentang makna dari puisi ini. Ini sangat menjelaskan tentang seorang hamba yang sedang ingin mendekati pada Tuhan gitu. Jadi seru banget ya, ternyata ada perjalanannya sendiri ya. Kali-kali Ada dramanya kok. Ada dramanya. Nah kan selanjutnya teman-teman tuh diminta buat kirim video untuk Iya. take. Nah itu gimana tuh? Kan biasanya mungkin perform langsung ya atau segala macam. Nah ini Iya. pas persyaratannya disuruh bikin video, teman-teman gimana itu? Sempet ada kendala dengan audio.
Sebenarnya itu kita udah finish take-nya, tapi terus setelah kayak kita nunjukin ke orang tua kita nih, ini hasil videonya nih, ini sempat kayak benar jadi semacam bahan buat argumentasi gitu, kayak ini suaranya beneran nggak kedengeran gitu. Jadi kita di situ kita semua merasa ini aransemennya udah bagus gitu, tapi sayangnya kalau online itu biasanya ya selalu masalah audio kan ya, masalah teknikal. Jadi di situ yang kita harapin ya udah deh, gimana kalau ya udah kita tunggu hasil akhirnya, kita lihat dulu deh kita masuk final atau enggak. Kalau masuk final kan tampil offline ya. Di situ kita berharap kalau kita tampil offline kita bisa tunjukin kalau ini lagunya ditampilin offline lebih kedengeran enaknya. Oh iya, itu kan tadi kalian tuh aransemen sendiri kan, kalian ngerubah sendiri. Itu biasanya inspirasinya tuh gimana tuh? Proses-proses, pasti itu kan prosesnya panjang tuh ya. Itu prosesnya tuh gimana? Ngulik-nguliknya gimana ya? Ya, Indira boleh jawab. Jadi sebenarnya untuk ngulik sendiri itu kalau dari pengalaman aku sendiri ya, ada beberapa orang yang kalau dalam menulis lagu itu ada yang lebih jago nulis lirik dan ada juga yang lebih jago bikin nada gitu. Dan aku termasuk yang salah satu jago bikin lirik daripada nada. Jadi dengan Mupus ini puisinya harus benar-benar itu, nggak boleh diganti apa-apa kan. Iya. Jadi di situ yang justru membuat aku ngerasa, oh karena aku nggak bisa ubah apa lagi nih puisinya, karena puisinya itu ntar jadi liriknya kan ya. Iya. Gitu. Jadi di sini aku kayak oke, liriknya nggak bisa aku ubah, aku tinggal harus kreatifin nadanya. Gimana nih gitu. Dan itu juga kayak kita juga bergantung sama ya ilmu musik kita juga sejauh mana, dan kita juga pastinya dibantu sama pelatih-pelatih yang lain yang ilmu musiknya juga lebih tinggi. Untuk referensi, ada nggak referensi yang kalian suka lihat nih ketika kalian mau aransemen atau mau kalian mau ya berubah musikalisasi puisi kayak gitu, ada nggak ya? Kalau dari aku sendiri, aku kalau misalnya ingin ngebantu-bantu sedikit, aku pasti ngelihat di kayak aransemen lagu Mupus yang lama, alumni Mupusnya. Aku coba dengerin lagi, kalau misalnya bagus mungkin aku kasih referensinya. Ya, kan kita juga punya alumni yang langsung terjun ke dunia Mupus gitu kan. Jadi kita bisa istilahnya bertanya lah gitu. Terus juga kalau misalkan buat perihal nyari nada tuh kita matokinnya di xylophone sih Kak. Gitu. Oh ya. Kan setelah itu akhirnya diumumkan nih, teman-teman akhirnya bisa lolos dan tampil di babak final ya di PDS AB Yasin di lantai 4, waktu itu di aula ya tampilnya. Itu gimana perasaannya teman-teman, mungkin bisa di-share ya? Di situ ngerasa bersyukur banget, wah dari kan tadi udah ditunggu-tunggu karena kalau tampil karena offline nih bagus nih. Iya kita udah merasa kayak wah ini kalau offline kita bisa buktiin kalau ini bagus nih gitu. Jadi di situ ngerasa kayak sempet ada waktu itu tuh karena aku punya teman dari sekolah lain yang masuk ke final juga. Masuk final juga yang sekolahnya masuk ke final juga SMA 30. Nah, ternyata tiba-tiba dia ngasih tahu ke aku, "Selamat lo masuk final." Aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah dikabarin, "Hah? Udah masuk final." Ternyata kok dapat bocoran dulu terus baru ngelihat Instagram HB Yasin, ternyata emang benar gitu. Oh, jadi tahunya malah dari teman duluan ya. Terus dari pihak sekolah sendiri gimana setelah tahu teman-teman ini bisa lolos? Ada supportnya nggak sih atau dukungannya atau gimana? Ada dari Bu Riana. Dari Bu Riana support banget, dari pembina kita Pak Izi juga support banget. Kita benar-benar disupport banget sih buat perihal. Apalagi latihan itu butuh waktu yang gak cepet ya. Jadi kita harus ngorbanin jam pelajaran kita, terus kita harus dispen dan ya untungnya diizinin sih buat dispen gak dipersulit gitu. Ya. Stok absen masih aman ya? Kita absen masih aman ya? Ya bisa dibilang budak dispen lah. Oke, tapi nggak ada masalah ya di akademiknya ya. Ya sedikit. Coba sharing sama Kaula Sastra, gimana tuh rasanya ketika setelah perform yang di perform offline tuh ada rasa kepuasan sendiri atau kurang lebihnya tuh sama aja atau gimana? Coba mungkin Ratu, karena aku nggak ikut di offline jadi. Dia termasuk yang perubahan member karena dia itu. Oh kayak K-pop ya, ada perubahan-perubahan. Kalau boleh cerita nih, kalau boleh cerita. Iya gimana? Itu aku diganti karena aku juga dempetan banget sama lomba karate aku di Surabaya. Jadi benar-benar nggak bisa diganggu gugat yang karate itu. Jadi
cari orang gantiin aku gitu. Jadi aku bilangnya bisa dibilang mainnya di pas mau ke final doang, nggak di finalnya. Tapi langsung bonding tuh sama orang yang baru Mupus Mansanya. Bisa langsung. Langsung dapat chemistry-nya. Mungkin Ratu mau Mungkin jawab. Kak Ratu sih. Kalau buat kepuasan puas banget. Jadi kita bisa nampilin yang sebenarnya soalnya waktu di online kan juga suara kita kan kalah banget sama musik ya. Ya gitu doang sih. Oh gitu. Ada harapan-harapan lagi nggak sih buat kayak Piala HB Yasin selanjutnya, ada festival lomba-lomba seperti itu? Kalau dari aku sendiri mungkin kan musikalisasi puisi itu kan yaitu adalah puisi yang dinyanyikan sesuai dengan penafsiran. Yeah. Tapi terkadang ada beberapa juri yang mementingkan musik dibandingkan penafsirannya sendiri. Gitu Jadi doang. bahan pertimbangan kami ya Mas ya. Iya. Tentunya. Seru banget ya, tadi kita udah flashback soal Festival HB Yasin 2022 yang kebetulan kalian jadi finalisnya di musikalisasi puisi. Nah, beranjak sedikit nih, kan kita nih, aku tuh kan dari Pusat Dokumentasi Sastra. Kalian kan udah mulai familiar nih sama sastra. Kira-kira pertamanya tuh jatuh cinta sama sastra tuh pertama dulu lewat apa? Adakah bacaan kah? Atau kutipan? Atau apa gitu? Apa langsung puisi gitu? Boleh di-share ke kita? Karena pada awalnya kami itu semua anak musik ya. Mungkin sebenarnya sastra yang pertama kali menarik interest kita tuh lirik mungkin, lirik lagu gitu. Kayak jadi itu juga jadi semacam kayak yang membawa kita juga ke Mupus itu juga dari situ. Oh gitu. Kalau Mbak Ratu dan Mas Noval? Kalau tokoh yang aku suka dari sastra tuh Jose Rizal Manua. Karena kita pertama kali lomba juga nggarap puisi itu buat perlombaan. Bapak Jose Rizal ya. Iya. Ya, lebih ke puisi berarti ya, Iya. bacaan puisi gitu-gitu ya. Kalau Kak Noval? Kalau aku tuh apa ya? Sehari-hari pembaca sastra juga atau pembaca puisi atau lebih ke karena awalnya main musik terus ketemu puisi jadi baru ketemu di situ. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu mendalami tentang beginian ya. Cuman pada saat aku disuruh ikut lomba musikalisasi puisi tuh kayak harus ngejadiin lagu tuh kayak aku lumayan tertarik sih, kayak ada kesulitan tersendiri gitu. Tertantang Ya ya. kan kalau misalkan contoh kita main band kan kita ngebawain lagu yang udah ada penciptanya gitu kan, maksudnya nadanya udah ada, tinggal kita nge-cover doang kan atau ngubah dikit-dikit lah. Tapi kalau Mupus ini beda, kita buat aransemennya sendiri, buat instrumennya sendiri, jadi lumayan menarik banget lah. Jadi menariknya di situ ya. Iya, kita diuji banget kreativitasnya. Oh gitu. Iya gitu sih kalau dari aku. Ada nggak kayak buku atau quotes atau apa yang pertama kali yang benar-benar gue jadi cinta nih, gue jadi suka nih gitu. Spesifik gitu, kalimatnya kah, kutipannya atau buku atau karya sastra lainnya, boleh dijawab? Harus mikir dulu ini. Atau yang terakhir mungkin yang terakhir dikonsumsi apa, puisinya siapa kah atau kan katanya mau lomba lagi nih kakaknya. Oh iya. Ada. Paling lihatlah alam Samadi ya. Iya, lihatlah alam. Puisi oleh Samadi. Sama dia. Kalau Kanoval nggak ada lagu gitu yang relate banget kehidupan, atau biasanya kalau anak zaman yang sekarang tuh suka ngutip-ngutip quotes gitu loh. Tahu nggak kayak kalau zaman Quotes, sekarang tuh ada paham. NKTCHI gitu loh, yang kayak relate banget sama kehidupan gitu. Jadi nggak ada nih geng-geng share quotes. Senja anak senja gitu enggak? Anak senja. Nggak terlalu ngikutin sih Kak. Oh nggak terlalu ngikutin. Iya. Oke. Terus kan selanjutnya nih kakak kan nggak cuma berhenti di Piala HB Yasin aja, kayak masih banyak lomba lain. Terus kayak sebenarnya goals atau tujuan Mupus Mansa ini tuh mau kayak gimana sih kak ke depannya? Apa jadi sarana untuk kakak belajar berkarya dan bertumbuh terus gitu? Atau mungkin ini bentuk aktualisasi kakak juga gitu? Mungkin gimana? Kalau dari Mupus Mansa itu karena kita sempat ikut lomba lain di mana mereka itu sangat mementingkan penafsiran dan makna dari puisinya tuh. Kita sempat ada perdebatan tentang kayak kalau misalnya ada pengubahan aransemen nih. Kadang kan musik itu selera orang beda-beda ya. Jadi terkadang tuh kita suka kayak debatin, kita memilih yang enak atau yang ngikutin ilmunya gitu. Jadi karena di situ yang justru
kayak menguji selera kita juga gitu. Nggak semuanya harus enak di telinga kita gitu loh. Karena yang diuji itu adalah ilmunya gitu. Terus cara nengahin antara kedua itu gimana Kak? Kan katanya sering mungkin bertentangan antara itu. Apakah emang Selalu dari komunikasi sih. komunikasi ya? Oh, Komunikasi adalah kunci ya Kak? Iya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka, nggak dipendem, kita langsung ngomongin gitu. Ngomong aja ya. Evaluasi. Iya, bahkan kita jadi karena kita udah chemistry udah dekat banget, kita ada kayak selalu event yang kita sebut evaluasi adab. Oh gitu. Itu kayak gimana Kak? Itu Coba? untuk komunikasi. Jadi semacam kita tuh kayak punya rules of the game gitu loh. Kita ada peraturan. Kalau misalnya pastinya ya kalau misalnya kalau dalam grup ini pasti ada drama, ada perselisihan gitu kan ya. Jadi kita tuh kayak oke, satu orang boleh ngomong, nanti yang lain jangan ngomong dulu. Begitu dia udah selesai ngomong baru boleh ditanggapin. Gitu. Itu biasanya kejadiannya tuh setelah ada drama-drama gitu. Bisa kapan aja. Oh kapan aja. Bisa pas lagi ngaransemennya, bisa pas setelah lombanya. Oh jadi emang benar-benar komunikasi itu kunci ya. Iya. Benar-benar itu benar banget. Jangan sampai miskom. Sampai ya nggak boleh ya. Iya. Kan pengalaman Mumpus Mansa nih kalau misal dari ceritanya tadi sebenarnya udah banyak ikut lomba. Boleh di-share nggak sih lomba mana aja yang udah pernah diikutin, mungkin pencapaiannya? Kayaknya udah banyak banget ya juara-juaranya ya. Kita awal lomba untuk Mupus sendiri juara 1 di Dinas Kebudayaan Apresiasi Pelajar. Tahun berapa? Berapa? Tahun ini. Tahun ini. Nggak lama sih ya. Kita tuh sebenarnya ikut lomba Mupus ini dari lomba satu ke lomba lain tuh nggak pernah jauh, deket-deket kayak mungkin sebulan atau bahkan 2 minggu. Jarang sekolah berarti ya? Jarang sekolah ya? Sekolah sih tetap sewajar. Cuman jarang belajar. Ya. Kayak lanjut. Yang juara 1 itu apresiasi, terus HB Jasin yang lanjut ya? Ya, HB itu ada Jasin. Terus FMP yang musikalisasi digital ya? Iya. Untuk FMP sendiri itu kayak lomba Mupus yang bagi kita tuh agak baru karena lomba FMP itu yang lomba Mupus dengan boleh pakai alat musik elektrik gitu. Oh iya. Kita nggak tahu. Dan sedangkan kita terbiasa dengan akustik gitu. Emang berkembang banget ya. Kalau kan kalian nih jadwalnya padat banget nih, ikut lomba, ada kegiatan-kegiatan lainnya juga. Itu orang tua kalian gimana sih dengan kalian itu ikut lomba gitu? Apakah fully support atau fully support sekali? Kalau dari mami aku sendiri nggak kenapa-napa kalau ikut lomba. Mungkin itu hobi yang harus disalurkan dari sekarang. Jadi siapa tuh kepake buat kedepannya. Jadi support banget. Positif ya. Iya. Kalau Mas Noval apalagi atlet juga nih, Iya. ikut lomba juga nih. Kalau orang tua aku sih dukung banget anak-anaknya mau ngelakuin hal apa aja yang selama itu positif itu disupport banget. Ya gitu. Jadi yang penting jangan lupa waktu lah gitu. Kalau dengan Mbak Indira? Kalau dari orang tua aku sendiri sih, orang tua aku tipe yang apapun yang aku ikutin, aku harus ngelakuin itu secara maksimal. Jadi mereka kurang suka kalau misalnya aku ikut lomba cuman buat iseng-iseng gitu. Mereka lebih suka kayak, kalau kamu minat ini, ikutin lomba ini dan yang serius. Total gitu. ya, Iya. jadi tanggung jawab sama pilihannya. Nah, boleh share kan ke Kaula Sastra, itu dengan jadwal kalian yang padat itu, kalian ngatur waktunya tuh gimana gitu? Antara sekolah nih, ujian, lomba-lomba, belum lagi ada yang atlet juga, itu ngaturnya gimana itu? Kalau dari aku sendiri ngaturnya kayak contoh kita ngambil dispennya tuh sekitar jam pelajaran istirahat pertama ya. Istirahat pertama kita udah mulai ngambil, terus kita Senin, Selasa, Rabu, jadi Kamis, Jumat plus pelajaran penting itu kita nggak ikut. Jadi tetap masuk. Ya, bisa buat pertimbangan ya buat Kaula Sastra gimana Iya. cara tipsnya untuk Gimana cara ngatur ngimbangin waktu? sekolahnya tetap jalan, lombanya jalan, prestasinya juga jalan. Iya benar. Ini kan kalau di mata umum mungkin orang nggak begitu banyak yang menggeluti musikalisasi puisi ya. Dari pandangan teman-teman sendiri, gimana sih caranya biar orang tuh bisa tertarik atau mungkin teman-teman Kaula Sastra di sekolah lain bisa tertarik dengan musikalisasi puisi? Kalau kita lihat dari mayoritas remaja zaman sekarang itu mereka, kalau misalnya bisa kita lihat itu mereka lebih tertarik dengan musik daripada puisi. Dan ada juga yang hobi main alat musik dan juga nyanyi, dan itu sebenarnya bisa kita kayak semacam dorong pelan-pelan karena musikalisasi puisi ini tuh kayak di tengah-tengah, titik tengah di antara puisi dan juga musik
gitu. Jadi kayak itu untuk juga pastinya juga dengan prestasi kita juga itu juga bisa membuktikan kalau hey ini seru loh gitu. Seru banget. Gimana Mas Noval? Serunya tuh gimana gitu? Ya yang aku bilang tadi sih ada tantangan tersendiri yang membuat itu mungkin bisa dibilang jadi keseruan tersendiri lah ya. Ya kita aransemen sendiri, kita berstres ria sendiri, nggak sendiri sih rame-rame gitu. Rame-rame sih. ya? Iya rame-rame. Ada masukannya biar Kaula Sastra tuh bisa tambah cinta sama sastra tuh. Tips-tipsnya dari kalian apa? Gimana gitu misalnya mulai aja dulu atau gimana? Ya cari tahu yang disukanya dulu itu mungkin. Ada juga yang bisa melihat sastra itu sebagai pelampiasan sesuatu untuk berekspresi. Itu juga. Karena kan apalagi zaman-zaman masa remaja sekarang kan kayak aduh galau nih gitu. Emosi itu campur aduk ya. Iya, emosi itu campur aduk. Masa remaja tuh kan pas masa-masanya beneran emosi tuh benar-benar belum bisa diatur. Kayak di sini yang sebenarnya kayak misalnya motivasi aku untuk remaja-remaja lain itu kayak daripada kamu sibuk galau sendiri nggak ngapa-ngapain, gimana kamu ubah galau itu jadi karya. Jadi bisa ya nih Kaula Sastra menginspirasi galau jadi karya. Nih dari Mupus Mansa kayaknya bisa jadi tagline nih, galau jadi karya. Kakaknya boleh sambil diminum juga nih ada minuman ya kalau mau ya sambil diminum santai aja. Kan kita udah bahas banyak banget nih Kak dari tadi gimana Mupus Mansa, terus gimana Kakak pandangannya terhadap musikalisasi puisi itu sendiri. Kira-kira kalau misalkan tahun depan ada lomba Piala HB Yasin lagi, musikalisasi puisi, kakak kira-kira bakal ikut lagi nggak atau gimana? Semoga aja ikut sih. Semoga aja. Kakak yang 2 kelas 12 nggak bisa ya? Iya. Ya mungkin. Apa mau nggak lulus dulu? Jangan dong. Jangan, nggak boleh. Pastinya mungkin ikut sih Kak. Ikut ya? Iya. Kan tadi kita udah bincang-bincang tuh soal semuanya deh, soal Festival HB Yasin, soal sastra di atur waktu dan sebagainya. Ada nggak sih ada harapan apa gitu untuk sastra di Indonesia gitu? Misalnya lebih khususnya buat anak mudanya sih Kak ya. Harapan-harapan gitu. Mungkin buat anak-anak muda Indonesia cintailah karya-karya bangsa kita. Banyak sastrawan dari negara kita yang membuat karya, ya kita harus mencintailah gitu. Mungkin ada tambahan dari kakaknya yang lain? Mungkin anak-anak remaja sekarang itu cuman butuh luangin waktu aja untuk ngerti makna dari karya-karya yang berhubungan sama sastra ini. Karena pastinya ya mirip-mirip sama kayak kalau misalnya anak remaja lagi galau, dengerin lagu, dipahamin itu lagu maknanya gitu. Sama halnya kayak sastra juga, kayak kalau mereka pahamin itu bisa nyantol rasa sukanya itu. Kalau dari Kak Ratu mungkin? Kalau dari aku sendiri banyak suka sama sastrawan di Indonesia, kan banyak banget tuh kayak Khairul Anwar, Yose Rizal. Perbanyak-banyak baca atau mau mendengarkan, membaca sekaligus puisi-puisi yang mereka buat. Oke, baik. Kak Ratu sendiri kan udah nulis novel ya katanya ya? Iya. Ya, mungkin bisa di-share dikit ke teman-teman ke Kaula Sastra. Itu tentang apa tuh? Percintaan pasti. Percintaan. Udah diterbitkan atau dirilis di platform online? Kenapa? Udah diterbitkan atau udah. Di penerbit mana? Mungkin bisa dikasih tahu. Apa ya? Aku lupa. Udah lama juga sih masalahnya. Lama juga, ya? Tahun berapa Kak? Pas SMP, tapi SMP kelas 8-an. Oh jadi pas SMP kelas 8 tuh udah nulis. Iya. Jadi satu novel gitu. Novel kayak tinlit-tinlit gitu kali ya kalau ini. Aku tuh sharing sedikit nih. Aku tuh cinta sama sastra tuh awalnya dari tinlit. Jadi karena merasa tuh relate gitu sama tinlit. Kayak gitu juga gak sih? Apa aku doang ya? Kayaknya aku doang deh. Oh ya udah. Bocoran sedikit nih untuk Kaula Sastra. Jadi beberapa waktu lalu ketika kita ada Festival HB Yasin 2022, kita tuh sempat lempar voting ke Kaula Sastra. Jadi kita tunjukin performnya, mereka voting. Nah, Mupus Mansa ini menjadi peserta favorit, makanya kita datangkan ke podcast ini. Gitu. Kan di sini nggak afdol nih kayaknya kalau belum dengar kalian musikalisasi puisi. Boleh dong kita dengar. Kita bawain yang di HB
Boleh. Aku judul dulu kali ya. Oke. Akan kemanakah angin? MH Ainun Najib. Akan kemanakah angin melayang tak kala turun senja yang muram. Kepada siapa laguku angankan, kelam dalam kabut rindu tertahan. Datanglah engkau berbaring di sisiku, turun dan berbisik dekat di batinku. Belenggulah seluruh tubuh dan sukmaku. Ku ingin menjerit dalam pelukanmu. Sampai di manakah berarak awan, bagi siapa mataku pejamkan, pecah bulan dalam ombak lautan. Dahan-dahan di hati bergetaran. Keren banget. Oke teman-teman semua, kita udah menyaksikan pertunjukan dari teman-teman Mupus Mansa. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman Mupus Mansa semua. Terima kasih Kak Ratu, terima kasih Kak Noval dan juga Kak Indira. Semoga sukses ke depannya. Amin. Ya, sebagai informasi aja, Kaula Sastra juga bisa mampir ke PDS HB Yasin. Di sana ada banyak koleksi karya sastra yang bisa Kaula Sastra datangi dan baca di tempat untuk lebih mengeksplorasi keingintahuan Kaula Sastra tentang dunia sastra yang banyak banget itu. Selain itu untuk informasi dan segala macam Kaula Sastra bisa langsung follow PDS HB Yasin di PDS_HB Yasin dan juga follow akun YouTube kita di PDS HB Yasin. Nah untuk lebih kenal sama teman-teman Mupus Mansa, Kaula Sastra juga bisa follow teman-teman di mana aja, mungkin bisa dikasih tahu teman-teman. Bisa kalian follow Instagram aku di razehad. Kenapa? Instagram aku nafal.il, NAFL.il. Iya, kayak ini. Kalau aku band HS 102. Kita akhiri sesi podcast kali ini. Mungkin sampai ketemu di Piala HB Yasin 2023 teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas datangannya. Sampai jumpa di PDS Bersiniar berikutnya. Dadah.